Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ketua kelas sebelum kita mulai belajar, pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabba wa bil islam wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah warzuqni fahman. Ya, terima kasih. Sebelum dimulai pembelajaran, Pak Abi pengen ngecek apakah lengkap. Ada yang tidak masuk? Berapa orang? Dua. Sakit apa izin? Sakit. Ya. Kita berdoa semoga teman-teman kita bisa sehat kembali, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran baru kita, yaitu bab tentang sujud. Sebelumnya pelajaran yang lalu berbicara tentang apa? Tentang ikhlas. Siapa yang tahu masih ingat tingkatan ikhlas? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oke. Sebutkan tingkatan ikhlas. Oke, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Ikhlas awam. Awam, satu awam. Dua ikhlas hawas. Khas, ya. Tiga al-hawas. Khawasul khawas. Oke. Apa hubungannya dengan sujud? Yang dulu kita belajar ikhlas, hari ini kita belajar sujud. Ada yang tahu sujud itu apa? Apa? Sujud. Caranya gimana sujud? Yang kalian tahu? Meletakkan kepala pada dasar atau lantai. Sujud. Nah, sudah pernah melakukan sujud kalian? Apa? Sujud dalam apa? Dalam sholat. Coba, satu rakaat ada berapa sujud? Dua. Kalau dua rakaat? Empat. Jadi yang puncak dari kita menghamba kepada Allah itu sujud. Sudah tahu sujud? Sudah pernah melakukan sujud? Badan apa saja yang nempel di dasar atau di sajadah? Ada yang tahu berapa anggota badan yang nempel di sajadah? Berapa? Yang harus nempel apa saja? Dahi. Satu. Kedua telapak tangan. Berapa? Tiga. Terus? Lutut kanan dan kiri. Berapa? 5. Terus? Jari-jari kaki. Berapa? Kanan dan kiri. Total berapa? 7. Jadi syarat utama sujud itu meletakkan 7 anggota tubuh sejajar. Oke, kita akan belajar tentang 3 macam sujud. Kalian sujud sudah tahu ya tadi ya. Oke, kita melangkah ke step berikutnya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita belajar sujud itu pada intinya untuk apa toh? Kita belajar kali ini biar kalian tahu sampai terakhir nanti, sampai ke tujuannya,
tujuan pembelajaran hari ini itu untuk apa? Satu, menjelaskan tentang ketentuan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu ketentuannya apa saja, tilawah ketentuannya apa saja, terus sujud syukur, fungsi dan ketentuannya apa saja. Tugasnya pembelajaran hari ini. Kedua, dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Selanjutnya, pembahasan saya ini mencakup apa? Ada 3 sujud yang kita pelajari. Teknisnya sama seperti sholat, sujud dalam sholat. Teknisnya semua nunduk, menjatuhkan atau meletakkan 7 anggota badan kita sejajar di tanah. 2, sujud syukur dan sujud tilawah. Nanti akan kita bahas satu-satu. Ini sujud. Pak, itu kok nggak pakai pakaian sholat, Pak? Kok sepak bola? Kira-kira sujud apa? Sujud syukur. Karena kenapa? Kemasukan atau memasukkan? Memasukkan. Karena apa? Itu merupakan kebahagiaan sama Allah dikasih. Dimanapun kita dikasih rizki sama Allah, maka di situ kita harus berterima kasih. Baca Mas, yang hijau. Baca. Apa saja yang harus diletakkan di bawah? Kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semuanya di atas alas. Hal ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepadanya. Ya, jadi yang harus diletakkan pertama itu adalah dahi, tempat kita menghargai semua, kepintaran kita, akal kita, ketampanan kita harus tunduk di bawah. 1 dahi. Kedua, telapak tangan. Berapa? Telapak tangannya 2. Dahi 1, 2 telapak tangan jadi 3. Terus apa lagi? Lutut ada berapa? 2. Berarti berapa? 5. Terakhir jari-jari kaki kanan dan kiri. Totalnya 7. Nah, sekarang kita belajar tentang sujud sahwi. Allah juga mengundang kalian untuk sholat. Yang nyuruh siapa kalian sholat? Allah. Tahu yang disuruh gampang lupa. Akhirnya apa? Bikin peraturan. Kalau kamu lupa atau ragu-ragu, lakukan sujud sahwi kalau dalam sholat. Ulama sepakat, seluruh mazhab sepakat bahwa yang meninggalkan, lupa ya, meninggalkan itu harusnya dia baca Fatihah atau harusnya 4 rakaat, ternyata dia 3 rakaat. Maka atau kelebihan, aku kok elingku sholatku sudah 5 rakaat ya, gak apa-apa, lanjutkan. Nanti di ujungnya dikasih sujud sahwi. Karena sholat wajib, maka sujud sahwi jika kita lupa menjadi penting. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali. Berapa kali sujudnya? 2 kali. Sujud sahwi itu 2 kali. Sujud, duduk lagi, kayak kalian duduk di antara 2 sujud lagi. Setelah itu duduk, salam. Nanti terangkan cara melakukan sujud sahwi hukumnya, melakukan sujud sahwi hukumnya sunnah. Subhana. Ulangi. Subhana. Man. La yanamu. Wala yasu. 2. Sujud tilawah.
sujud tilawah ketika mendengarkan atau membaca. Bahkan di dalam sholat kalau dibaca ayat sajdah itu langsung sujud. Kalau kita sholat membaca ayat sajdah, ayat ini, membaca surat Al-Maryam ayat 58 ketika sholat, langsung sujud. Nanti setelah sujud berdiri lagi, dilanjutkan ayatnya, dilanjutkan sholatnya. Apa bacanya? Ketika sujud sekali ya, sekali. Yang dua kali hanya sujud sahwi sekali. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Sebetulnya sampai sini sudah cukup, boleh ditambahi fatabarakallahu ahsanal khaliqin, boleh. Oke, sujud yang terakhir. Sekarang berdiri berhadapan-hadapan, berdiri. Kita ice breaking. Sebelum berdiri dulu, tak kasih tahu. Namanya mungkin pernah, namanya up and down. Up and down. Sini mas. Sini, maju. Baca contoh, up and down. Tahu up apa artinya? Ke atas. Down ke bawah. Jadi gini mas. Tangan atas. Oke, tangan Pak Afi ke atas. Kalau Pak Afi bilang up, tangan bawah naik ke atas. Kalau Pak Afi bilang up, ke atas lagi. Pak Afi bilang down, ke bawah. Oke? Down, bawah. Kalau Pak Afi bilang boom, yang atas mukul, yang ini narik. Kalau ini boom, supaya tidak kena. Oke, paham? Ayo, berdiri semuanya, berdiri. Berhadapan-hadapan. Yang nggak dapat tempat gak apa-apa. Ya, nggak usah dulu. Yang ada tempatnya. Coba berhadapan, tangan kita lo depan semuanya. Ikuti Pak Afi. Yuk, taruh gini semuanya. Gini. Nah, tumpuk gitu, ditumpuk. Ya sama Pak Afi, gini. Ya. Dengarkan hitungan Pak. Ayo ditumpuk. Up. Naik ke atas. Up. Terus, ikut terus. Up. Down. Belum. Yo, diulangi. Jangan ke sisi mukul, yo. Ya. Up. Down. Boom. Ada yang kena. Syukur itu apa tuh? Syukur ketika mendapatkan nikmat. Oke, terhindar dari musibah. Dapat nikmat itu kita harus bersyukur. Terlepas dari mara bahaya atau musibah juga nikmat. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya, itu juga merupakan nikmat. Maka tugas kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberi nikmat dan melepaskan dari bahaya. Kita bisa melakukan sujud syukur. Setelah niat takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus sujud. Membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar quwwata Pagi mau bentuk kelompok. Yuk, pindah. 1, 2 sini, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk, Pak Afi sekarang mau membagikan LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian diskusikan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya.
Angkat tangan, Pak Afi akan mendekat. Sujud syukur itu hakikatnya apa? Tulis. Yang perhatikan, yang sujud, praktek sujud, pilih salah satu. Kelompok 1 maju silakan, menghadap ke depan semuanya. Yo. Dari sini. Iya dong. 1. Dalam lisan. Dengarkan yang lain, dengarkan. 1. Dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat ayat. Salat. Yang sahwi Ada apa teman-teman? Boleh. Yuk, ada apa teman? Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la wa la yasbu. Sini. Langsung sujud aja, Pak. Niat Allahu Akbar sujud. Apa ini? Sujud apa? Syukur. Yuk. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar sujud, duduk salam. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Sekali lagi, kanan kiri kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Kasih plus, tanam. Kita ada remedi dan ada pengayaan yang sama sekali belum hafal. Angkat tangan coba. Sama sekali. Sudah mulai ya? Sudah mulai hafal sedikit-sedikit. Coba untuk yang sudah tahu tentang sujud, pertemuan yang akan datang, dengarkan Mas, pertemuan yang akan datang coba dicari. Pak Afi kasih tugas, karena kalian sudah sujud semuanya ini sudah tahu permasalahannya, maka saya tingkatkan persoalannya berkenaan dengan sujud. Tadi Pak Afi bilang bahwa orang sholat zuhur, Pak Afi menjadi imam, lupa baca Al-Fatihah. Kalian tahu nggak sebagai makmum Pak Afi lupa? Tidak tahu. Apa yang harus dilakukan Pak Afi dan kalian lakukan jika dalam sholat jamaah terjadi seperti itu? Cari nanti di berbagai buku atau di internet jawabannya apa. Pertemuan yang akan datang kita bahas kembali. Terakhir kita mengadakan refleksi. Menurut kalian cara mengajar Pak Akfi sudah bisa diterima atau susah atau bagaimana? Kalian pengen bagaimana? Pak Akfi harus berbuat apa supaya jadi lebih paham? Atau cara Pak Akfi sudah cocok? Menurut kalian gimana? Sudah bisa dipahami? Ya, dari segi kalian ini. Kalian tuh, dari kaliannya, kalian tuh pengennya seperti apa pembelajaran itu? Pengen seperti apa? Senang, tidak membosankan. Pertemuan yang akan datang kita akan perbaiki itu semua. Pak Akfi memperbaiki, kalian juga memperbaiki, biar pembelajaran jadi menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.